Halo, selamat datang di channel Leon Hartub. Video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia menggunakan aplikasi Wise versi terbaru. 1 tahun yang lalu saya sudah pernah membuat video tentang cara mengirim uang dari Jerman ke Indonesia menggunakan aplikasi TransferWise atau Wise. Sampai saat ini saya masih menggunakan Wise, teman-teman. Dan sistem cara kerja dari Wise itu sendiri tidak berubah, masih sama. Hanya saja 1 tahun telah berlalu, tentunya di aplikasi Wise itu sudah terjadi banyak sekali perubahan. Untuk itu, di video kali ini saya mau berbagi informasi, saya mau mengupdate cara mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia menggunakan aplikasi Wise versi terbaru. 1 tahun yang lalu saya pernah mengatakan bahwa aplikasi Wise ini adalah salah satu yang terbaik, aplikasi yang terbaik untuk mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia. Itu masih sama, teman-teman. Sampai saat ini saya masih rutin menggunakan Wise tiap bulannya. Dan selama itu saya tidak pernah ada kendala, saya tidak pernah mendapatkan masalah dengan Wise. Tentunya ini akan saya bagikan, saya akan share kepada teman-teman. Dan di akhir video ini nanti akan ada Q&A, akan ada tanya jawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan pada video Wise yang sebelumnya. Penasaran seperti apa? Saksikan video ini hanya di Leon Hartub. Oke, langsung saja saya akan coba tunjukkan cara mengirim uang menggunakan aplikasi Wise versi terbaru. Pastikan kalian sudah download aplikasi Wise, bisa lewat Play Store atau App Store. Tampilan berandanya seperti ini. Saya sendiri menggunakan aplikasi Wise berbahasa Jerman, tapi harapan saya semoga posisi tata letak menunya ini sama di semua negara. Silakan disesuaikan dengan bahasa yang teman-teman gunakan. Di sini ditampilkan saldo Wise kita berapa, dan tepat di bawahnya ada pilihan untuk mengirim uang, transfer. Selain itu, ada juga di bagian bawah daftar riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Kalau teman-teman klik pilihan transfer, akan muncul nominal angka yang mau kalian kirim. Silakan sesuaikan mata uangnya dan jumlah yang mau ditransfer. Secara otomatis, Wise akan mengkonversi nilai yang kita masukkan ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku saat ini secara real time. Contohnya, saya pilih mata uang euro dengan nominal 500 euro. Dari 500 euro yang mau kita kirim ini, akan dipotong biaya transfer dari Wise senilai 4,11 euro. Jadi, total bersih yang akan terkirim adalah 495,89 euro dengan kurs yang berlaku saat ini adalah 16.620,2 rupiah per 1 euro. Jadinya, nominal bersih yang akan masuk ke rekening penerima di Indonesia adalah 8.241.791 rupiah. Kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, pilih pilihan selanjutnya. Di sini akan muncul daftar riwayat penerima di bagian bawah bagi kalian yang sudah pernah mengirim uang sebelumnya. Bagi yang baru pertama kali mau mengirim uang, pilih pilihan tambahkan ada di bagian kanan atas dan akan muncul kolom-kolom informasi detail rekening penerima uang. Silakan teman-teman isi dengan teliti email penerima, nama penerima sesuai dengan yang tercatat di buku rekening, juga nomor rekening yang akan dituju. Setelah itu, bisa teman-teman pilih nama bank si penerima. Selain ke rekening bank, kita juga bisa mengirim ke e-wallet di Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Ini barusan update lagi teman-teman. Jadi sebagai informasi aja, di akhir video ini ada pertanyaan dari teman kita, apakah bisa kirim uang ke e-wallet? Dan saya jawab nggak bisa. Di sini saya ralat, ternyata barusan update terbaru ini udah bisa lagi mengirim uang ke e-wallet Indonesia.
Setelah sudah diisi dan kalian sudah yakin dengan detail informasi penerima, silakan lanjutkan. Wise akan kembali menampilkan recap detail nominal yang akan dikirim dan informasi si penerima. Kalau semua sudah oke, lanjutkan dan Wise akan bertanya alasan pengiriman uang. Kalian bisa jawab seperlunya, mungkin buat keluarga di rumah atau lain sebagainya. Silakan teman-teman pilih sesuai alasannya dan kemudian lanjutkan. Setelah itu akan ada pilihan metode pembayaran. Bisa lewat transfer bank, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Masing-masing metode pembayaran ini mempunyai tarif yang berbeda-beda. Saya sendiri selalu menggunakan metode transfer bank manual. Karena selain biaya administrasinya yang paling murah, paling kecil, ini juga saya hanya perlu transfer dari mobile banking ke rekening Wise. Oke, jika sudah selesai proses pengiriman uangnya dari rekening kita ke rekening Wise, silakan teman-teman tekan kolom yang berwarna hijau yang bertuliskan saya sudah melakukan transfer. Selesai deh. Selanjutnya tinggal tunggu laporan prosesnya dari aplikasi Wise kapan kira-kira uangnya sampai di rekening penerima. Nah, itulah tadi teman-teman cara mengirim uang menggunakan Wise dari luar negeri ke Indonesia, cara mengoperasikan aplikasi Wise di handphone. Dan semoga informasi ini bisa berguna teman-teman. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kalian di video saya sebelumnya tentang cara mengirim uang menggunakan Wise. Tentunya ada banyak sekali pertanyaan teman-teman dan saya coba memilih beberapa pertanyaan yang sebisanya itu bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain, dan tentunya pertanyaan yang bisa saya jawab dengan pasti sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah saya alami atau yang saya tahu hingga saat ini. Pertanyaan yang pertama, Kak mau tanya, transfer uangnya bisa ke rekening atas nama kita sendiri yang di Indonesia atau harus ke rekening keluarga orang lain? Terima kasih. Teman-teman, pada intinya ketika kita mau mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia, kita membutuhkan detail informasi rekening, nomor rekening, dan juga informasi bank si penerima yang ada di Indonesia. Nah, si penerima ini entah dia keluarga, entah dia orang tua, tetangga, teman, sahabat, atau rekening kita sendiri, itu tidak masalah teman-teman. Jadi, kalau kalian mau kirim uang ke rekening kita sendiri yang ada di Indonesia, ya monggo masukkan detail informasi nomor rekening kita yang ada di Indonesia. Itu tidak masalah teman-teman. Pertanyaan yang kedua, Bang, kalau kita mau nerima uang dari Turki, gimana caranya? Apa kita wajib download aplikasi Wise juga? Pertanyaan yang sama dengan itu, mau tanya, semoga dijawab. Apakah si penerima wajib mempunyai aplikasi atau akun Wise? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Si penerima tidak wajib, tidak harus mempunyai aplikasi Wise, tidak wajib mendaftar ke Wise, karena uang itu akan ditransfer ke rekening bank yang ada di Indonesia. Jadi, yang wajib mempunyai akun atau aplikasi Wise itu hanya si pengirim. Penerima tidak wajib. Pertanyaan yang ketiga, cara daftar Wise gimana Kak? Soalnya aku mau daftarkan tapi diminta kayak verifikasi identitas Anda, baru setelah itu ada dibuat kartu fisik atau digital. Mohon infonya. Oke, pengalaman saya mendaftar Wise kemarin itu kita dimintakan verifikasi menggunakan kartu identitas sesuai dengan tempat kita tinggal, ya, tempat kita tinggal di luar negerinya. Kita harus menggunakan kartu identitas. Dan bahkan dalam kasus saya itu saya diminta untuk selfie menggunakan kartu identitas. Ini memang cukup ketat teman-teman untuk verifikasi data. Tapi menyangkut kartu digital atau kartu fisik itu adalah opsi, ya. Hanya opsional. Kalau teman-teman mau mempunyai kartu fisik, kartu digital dari Wise itu bisa mendaftar, tapi tidak harus. Saya sampai saat ini tidak mempunyai kartu fisik atau kartu digital dari Wise, saya hanya menggunakan aplikasinya. Pertanyaan yang keempat, yang terima uangnya ada potongan juga nggak Kak? Pertanyaan yang sama dengan ini, Kak, yang nanggung biaya adminnya pengirim atau penerima ya?
misal transfer dari luar negeri ke Indonesia di bawah 500.000, admin berapa ya? Oke, yang saya suka dari Wise ini adalah kita bebas menaruh nominal yang ingin kita transfer ke keluarga atau ke orang lain di Indonesia, dan Wise akan secara otomatis itu menarik uang atau potongannya itu dari nominal yang kita masukkan atau yang kita transfer dari luar negeri. Jadi si penerima yang ada di Indonesia itu tidak harus memikirkan biaya administrasi, mereka akan terima uang bersihnya setelah dipotong oleh Wise. Dan teman-teman, biaya administrasi dari Wise ini saya jamin sangat kecil teman-teman. Bahkan contohnya itu sekitar 1000-an euro saya transfer, potongannya itu tidak lebih besar dari 10 euro teman-teman, 5 bahkan 6 euro mungkin untuk pengiriman sampai 1000 euro. Tapi saya sarankan teman-teman untuk update terus, karena ketika kalian ingin transfer uang dengan Wise itu langsung tertera teman-teman berapa jumlah potongan biaya administrasi yang akan terpotong dari total keseluruhan biaya yang akan teman-teman transfer, dan ini akan berbeda-beda sesuai dengan metode pengiriman yang teman-teman pilih. Entah itu transfer bank, entah itu kartu kredit, atau entah itu pakai saldo, itu mempunyai perhitungan biaya administrasi yang berbeda-beda. Tapi saya jamin biaya administrasi dari Wise ini sangat kecil teman-teman jika dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain. Pertanyaan yang kelima, Bang mohon bertanya, jika kirim uang dari Wise ke e-wallet Indonesia seperti OVO, Dana, GoPay, ShopeePay bisa nggak? Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya pernah coba, itu ada pilihan untuk mengirim ke e-wallet di Indonesia. Ya, ketika kita mau mengirim uang ada pilihan ke rekening bank atau ke e-wallet. Tapi barusan saya cek teman-teman, pilihan itu sudah tidak ada. Jadi yang ada saat ini hanya ke rekening bank. Saya tidak tahu kenapa, mungkin sedang update atau ada perubahan aturan baru teman-teman. Yang jelas sebelumnya beberapa waktu yang lalu pernah ada pilihan untuk mengirim ke e-wallet, tapi saat ini pilihan itu sudah tidak ada. Nanti teman-teman boleh cek-cek lagi. Semoga bisa muncul kembali pilihan untuk ngirim ke e-wallet. Pertanyaan ke-6, tanya Kak, apabila kita punya m-banking Bank Indonesia, apakah bisa digunakan di luar negeri? Oke, bisa teman-teman. Ketika kita mempunyai e-banking bank di Indonesia dan kita sudah berada di luar negeri, yang terpenting adalah aplikasinya itu masih jalan. Selama aplikasinya masih jalan, kita masih bisa mengoperasikan m-banking itu, m-banking Bank Indonesia di luar negeri. Nah, akan jadi masalah ketika contohnya aplikasinya minta update dan harus ada verifikasi SMS, atau kita harus mengirim SMS ke operator di Indonesia dan menunggu kode verifikasinya. Biasanya itu jadi masalah karena posisi kita saat ini sudah di luar negeri, itu tidak akan bisa menerima SMS dari SMS otomatis dari verifikasi bank yang teman-teman punya di Indonesia. Pertanyaan yang ketujuh, saya sudah kirim uang lewat Wise sudah 2 hari belum sampai juga, boleh minta bimbingannya Bang? Oke teman-teman, ini pengalaman saya juga dan sering terjadi. Begini, pada intinya, normalnya ketika kita mengirim uang menggunakan Wise hari ini, besoknya itu akan sampai. Atau pengiriman uang Wise itu membutuhkan waktu 1 hari kerja. Tapi pengecualiannya ketika teman-teman mengirim uang itu di akhir pekan atau di hari Jumat, kemungkinan besar uangnya itu akan sampai hari Senin atau hari Selasa. Karena di akhir pekan itu Wise libur, karyawannya semua tidak bekerja. Jadi bisa terjadi keterlambatan. 2-3 hari masih normal teman-teman. Mungkin kalau sudah lebih dari 3-4 hari dan uangnya belum sampai, teman-teman bisa coba kontak ke pihak Wise. Pertanyaan ke-8, hello Bang, penjelasannya sangat membantu. Oke. Jika saya menerima uang transfer dari luar, apakah saya hanya perlu memberi nomor rekening bank BCA saja? Iya teman-teman, kita hanya membutuhkan detail atau informasi tentang nomor rekening bank yang ada di Indonesia, entah itu bank BCA, bank BNI, bank Mandiri. Kita hanya membutuhkan
memasukkan detail nomor rekening bank. Pertanyaan ke-9, berarti Wise Apps ini bisa di-manage sama orang lain ya ketika kita sudah menambahkan debit card di aplikasi Wise. Iya teman-teman. Nanti ketika kita sudah mendaftar, kita sudah login ke aplikasi yang ada di handphone, atau bahkan kita sudah mengisi detail informasi debit card kita, jadi kontrolnya ini ada di handphone teman-teman ya. Jadi bisa di-manage oleh orang lain. Untuk itu, Wise punya sistem keamanan, contohnya di handphone saya baru bisa masuk ke aplikasi Wise menggunakan sidik jari saya teman-teman ya. Menjawab pertanyaan ini, ya bisa. Aplikasi kita yang ada di handphone, aplikasi Wise milik kita itu bisa di-manage oleh orang lain. Makanya perhatikan sistem keamanannya teman-teman. Pertanyaan yang ke-10, kalau udah dikirim ke Bank Indonesia, apa nanti harus ke kantor banknya kak? Nggak bisa ditarik di ATM? Teman-teman, ketika mau menerima uang transferan dari Wise itu tidak perlu ke bank, ya, tidak perlu ngantri ke teller, tidak perlu juga, tergantung kalau teman-teman mau ngambil uangnya seperti apa, tapi intinya uang itu akan masuk otomatis ke rekening kita yang ada di Indonesia ya. Nah, masalah bagaimana teman-teman mau ambil uangnya, mau transfer dari rekening ke rekening orang lain mungkin, atau mau ngambil di ATM, mau ngambil di teller, itu terserah. Yang penting ketika uangnya itu sudah dikirim, itu akan masuk ke saldo di rekening bank teman-teman yang ada di Indonesia. Ya, sekian Q&A tanya jawab seputar aplikasi Wise. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Tapi jika kalian masih punya pertanyaan, silakan jangan segan-segan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Silakan tanyakan, saya akan coba jawab sesuai pengalaman saya atau sesuai apa yang saya ketahui. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Salam Leon Hartug.